Bagaimana bertahan hidup di pulau terpencil tanpa aturan? Tiba di pulau, segera bertindak, bertahan untuk menyelamatkan. Meski kebanyakan orang bepergian dengan kapal atau pesawat tanpa kecelakaan, kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Saat kapal atau pesawat menabrak laut, Anda dan penumpang lain mungkin cukup beruntung berada di dekat pulau tak berpenghuni. Meskipun Anda mungkin tidak membawa perlengkapan apapun, mungkin Anda masih bisa mengatasi apa yang ditawarkan pulau itu. Dengan mempelajari teknik bertahan hidup di pulau terpencil, Anda dapat bertahan hidup dan tetap sehat sambil menunggu penyelamatan. Bagian 1. Jangkauan pulau. 1. Temukan penumpang lain. Saat kapal atau pesawat Anda jatuh di laut, tugas pertama Anda adalah mencari orang yang selamat. Penumpang lain bisa terluka dan membutuhkan bantuan. Cobalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin orang yang selamat dan bantu mereka mencapai pantai. Berada bersama orang lain dapat membuat situasi mental lebih tertahankan. Berurusan dengan orang lain berarti Anda tidak harus melakukan semua pekerjaan sendiri. Orang yang selamat lainnya mungkin memiliki keterampilan atau pengetahuan yang mungkin berguna untuk bertahan hidup di pulau itu. 2. Kumpulkan barang yang ditemukan. Sebelum menuju ke pantai, ada baiknya Anda mengumpulkan semua barang dan perbekalan yang ada di daerah Anda. Mungkin ada barang berguna yang mengapung di air yang dapat membantu Anda bertahan hidup sambil menunggu penyelamatan. Cobalah untuk menemukan barang-barang yang berguna sebelum pergi ke pantai. Pelat plastik dapat digunakan untuk menyaring air. Pakaian atau kain bisa dikeringkan dan digunakan nanti. Bawa air kemasan atau wadah air minum lainnya ke pulau. Bahkan jika Anda tidak memiliki apa-apa, Anda dapat bertahan hidup di pulau itu. Bawa semua yang bisa Anda bawa. Bahkan hal-hal yang biasanya Anda anggap sampah pun bisa berguna. 3. Berenang ke pantai. Setelah Anda mengumpulkan orang yang selamat dan mengumpulkan item yang mungkin berhasil, saatnya berenang ke darat. Saat Anda tiba di pulau, mulailah menilai situasinya dan bersiaplah untuk bertahan hidup. Anda dapat mengarungi air dengan merentangkan tangan ke samping lalu menariknya kembali ke dada. Secara bersamaan angkat satu kaki ke tubuh Anda dan tendang ke bawah dengan kaki lainnya. Mengangkat dan menendang secara bergantian dapat membantu Anda tetap bertahan. Hati-hati saat arus kuat. Hindari berenang melawan arus yang kuat atau Anda akan berakhir di laut. Berhati-hatilah saat mendekati pulau. Periksa bebatuan atau pantai berbatu sebelum berenang ke pantai. Anda bisa mengapung telentang dan mengisi paru-paru Anda dengan udara. Gunakan tangan dan kaki Anda untuk mengarahkan saat Anda melayang. Mengapung menghadap ke air sebagai sarana penyelamatan. Rileks dan tahan napas saat Anda mengapung di atas permukaan air. Jika Anda perlu bernapas, angkat kepala dan bernapaslah. 4. Bagi tugas. Saat Anda mencapai pulau dengan penyintas lainnya, lihat apa yang bisa mereka lakukan. Jika mereka memiliki keterampilan tertentu, beri mereka tugas yang sesuai dengan keterampilan mereka. Bahkan jika tidak ada yang memiliki keahlian khusus, berbagi tugas dapat memudahkan semua orang. Misalnya, jika ada dokter, dia bisa mulai mengobati luka. Anda dapat berbagi tugas sederhana bahkan tanpa keahlian khusus. Misalnya, satu orang mungkin bertanggung jawab menyalakan api sementara yang lain mencari air. Jika Anda sendirian dan mampu membelinya, mulailah mencari air sebelum melakukan hal lain. Bagian 2. Tindakan segera. 1. Temukan air minum. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mencari sumber air minum. Air sangat penting untuk tetap sehat dan bertahan hidup. Dehidrasi bisa berakibat fatal dengan sangat cepat, biasanya dalam waktu kurang dari 3 hari. Karena itu, Anda harus mencari air minum sesegera mungkin. Pertimbangkan saran berikut saat mencoba mencari air minum di pulau. Sungai biasanya menjadi sumber air minum segar. Ingatlah bahwa air sungai, meski tidak asin, bisa saja mengandung parasit atau bakteri lain. Lebih baik merebus air sebelum diminum. Jangan minum air laut. Air laut dapat menyebabkan dehidrasi dan menimbulkan risiko kesehatan.
Jika air tawar tidak tersedia, Anda harus membangun penyulingan. Mereka bisa meminum air hujan atau embun yang dikumpulkan dari dedaunan. Jika Anda menemukan tanaman, mungkin ada sumber air di dekatnya. Cobalah mencari kolam atau menggali tanah untuk menemukan sumber air. Untuk menghilangkan air, beberapa tanaman merambat dapat dipotong. Kebanyakan tanaman merambat yang memiliki sulur tinggi dan berkayu. Potong benang dan lihat airnya. Jika terlihat keruh dan berwarna, jangan diminum. Banyak makanan mengandung air. Jika Anda menemukan kelapa atau buah-buahan, Anda bisa memakannya dan mendapatkan air. 2. Buat tempat berlindung. Perlindungan penting untuk melindungi Anda dari hujan dan panas. Shelter juga bisa menjadi tempat istirahat sambil memikirkan langkah selanjutnya. Ada banyak jenis shelter yang bisa dibangun. Namun, bahan yang ditemukan di pulau itu membatasi jenis tempat berlindung yang bisa dibangun. Misalnya, Anda dapat membuat pelindung punggung sederhana menggunakan petunjuk berikut. Temukan sepotong kayu atau dahan yang panjang dan kokoh. Panjang batang harus lebih panjang dari tinggi badan Anda. Condongkan penyangga ini ke pohon. Ini mendukung atap tempat penampungan. Oleh karena itu sesuaikan sudutnya dengan tinggi badan Anda. Tempatkan tongkat atau cabang yang lebih kecil di atas batang utama. Tempatkan pohon kecil pada sudut 45 derajat terhadap penyangga utama. Tutupi batang pohon ini dengan dahan dan daun untuk membangun dinding. Anda juga bisa meletakkan daun atau tanaman lain di tanah untuk membuat tempat tidur. 3. Buat api. Setelah Anda menemukan air dan membangun tempat berlindung, saatnya untuk melakukan pemanasan. Api dapat dimulai tanpa peralatan khusus. Anda hanya membutuhkan beberapa materi tentang alam dan teknik api. Ada beberapa teknik yang dapat Anda gunakan untuk menyalakan api. Misalnya, lihat langkah-langkah di bawah ini untuk menyalakan api tanpa alat. Kumpulkan potongan-potongan kecil kayu, bahan bakar atau cabang dan atur dalam bentuk TPE, tenda India. Carilah bahan yang mudah terbakar. Cobalah rumput kering, getah atau kulit kayu, atau bahan kering lainnya yang mudah terbakar. Temukan sepotong kayu lunak yang panjang. Idealnya, carilah kayu yang sudah memiliki alur di tengahnya. Anda juga bisa menggunakan batu tajam untuk membuat lekukan pada kayu. Temukan kayu keras dan kumpulkan bahan bakarnya. Tempatkan bahan di alur kayu. Gosok kayu keras ke atas dan ke bawah alur dengan cepat untuk menciptakan gesekan. Akhirnya, bahan yang mudah terbakar menyala. Tempatkan bahan yang terbakar di bawah ujung untuk menyalakan api. Tambahkan potongan yang lebih besar untuk memperbesar api. 4. Buat tanda simpan. Jika Anda mengharapkan pertolongan, ada baiknya memasang tanda di mana penyelamat dapat melihatnya. Tag yang Anda posting memungkinkan penyelamat menemukan Anda dan membawa Anda pulang lebih cepat daripada tanpa tag. Anda dapat mencoba membuat beberapa pelampung ini untuk melihat lokasi Anda dengan lebih baik. Membakar kayu yang basah atau lembab, menimbulkan banyak asap. Batu-batu besar menumpuk di pantai. Ketik SOS atau bantuan dengan batu. Anda bisa menulis dengan menggambar di pasir dengan tongkat besar. Saat Anda mengubah lokasi, gunakan batu untuk menggambar panah di tanah yang menunjuk ke lokasi baru. 5. Memberikan pertolongan pertama. Anda mungkin tidak memiliki peralatan apapun namun tetap dapat memberikan pertolongan pertama jika diperlukan. Anda harus merawat cedera tersebut sebaik mungkin agar tidak memperparah keadaan atau membahayakan kelangsungan hidup Anda. Pelajari beberapa teknik pertolongan pertama dasar untuk digunakan saat terdampar di pulau terpencil. Jika luka terbuka, tutup lukanya. Anda bisa menggunakan kain sebagai pengikat. Berbaring telentang dan angkat lukanya sehingga berada di atas jantung Anda. Jika Anda syok, berbaringlah. Tetap tenang dan tetap hangat. Jika Anda hipotermia, hindari paparan angin, hujan, atau salju. Lepaskan pakaian basah dan ganti dengan pakaian kering, jika tersedia. Hangatkan tubuh Anda dengan minum air panas dan bakar diri Anda di dekat api. 6. Tetap fokus pada kelangsungan hidup.
Bahkan jika Anda telah melakukan banyak hal untuk bertahan hidup, tetaplah fokus, tenang, dan positif. Jika tidak, kelangsungan hidup akan menjadi lebih sulit dan berbahaya. Cobalah untuk memfokuskan pikiran dan sikap Anda pada kelangsungan hidup agar Anda dapat menjalaninya dengan lebih mudah. Bersikaplah realistis tentang situasi Anda. Jika ada masalah serius, akui dan tangani. Cobalah untuk tetap positif. Bahkan dalam situasi yang sulit, berpikir positif dapat membantu Anda tetap termotivasi dan memikirkan solusi. Selalu waspada bahwa hidup Anda dalam bahaya. Seseorang tidak boleh ceroboh dan harus berhati-hati untuk bertahan hidup. Kepanikan dapat menyebabkan Anda bertindak tidak rasional dan berbahaya. Selalu hindari rasa takut atau panik. Bagian 3. Bertahan sampai penyelamatan. 1. Temukan makanan. Setelah Anda memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup Anda, fokuslah pada aspek penting lainnya. Menemukan, mengumpulkan, dan menyiapkan makanan adalah salah satu kunci terpenting untuk bertahan hidup. Meskipun Anda dapat bertahan hidup tanpa makanan, makan memungkinkan Anda menghemat energi dan meningkatkan peluang bertahan hidup. Saat mencari makanan, ingatlah tips berikut. Mungkin ada ikan untuk dimakan di perairan dangkal di sekitar pulau. Buat tombak sederhana dari tongkat tajam menjadi tombak ikan. Ada buah-buahan yang bisa dimakan di seluruh pulau. Cobalah mencari pisang atau kelapa untuk dimakan. Anda biasanya bisa memakan ganggang yang tumbuh di dekatnya. Pastikan untuk mengambil rumput laut yang tumbuh di kolam pantai. Rumput laut yang terdampar di pantai belum tentu bisa dimakan. Anda harus menyiapkan semua makanan untuk mengurangi risiko makan parasit dan sakit. Jika Anda tidak yakin apakah makanan itu beracun, gosokkan pada tangan Anda. Jika tangan Anda tidak mengalami ruam atau reaksi, coba gosokkan pada bibir Anda. Jika Anda tidak merasakan apa-apa, coba masukkan ke dalam mulut Anda selama beberapa menit sebelum meludahkannya. Jika Anda tidak merasa sakit, cobalah memakannya. Dalam panduan ini Anda akan belajar cara menguji apakah suatu tanaman beracun atau tidak. 2. Siapkan dagingnya. Jika Anda berhasil berburu binatang, tangani dengan benar sebelum memakannya. Meskipun daging merupakan sumber nutrisi yang baik, daging juga dapat membawa penyakit dan menjadi tidak dapat dimakan jika tidak dimasak dengan benar. Pelajari tentang beberapa metode dasar mengolah satwa liar menjadi makanan. Kulit binatang yang diburu. Pastikan untuk menghapus semua kulit sebelum melanjutkan. Buang semua isi perut. Keluarkan usus hewan dengan hati-hati dari rongga dada dan perut. Berhati-hatilah saat mengeluarkan isi perut, usus, dan kandung kemih karena bisa berbahaya jika pecah. Anda bisa mengambil hati dan memakannya. Setelah dibersihkan dan diproses, Anda bisa memanggang atau memasak dagingnya. 3. Hindari daging olahan. Saat Anda mendapatkan daging, langsung makan atau simpan. Daging dapat cepat rusak jika tidak ditangani. Jadi simpanlah saat Anda membutuhkannya. Simak beberapa cara dasar mengawetkan daging yang bisa Anda pelajari di sini. Daging asap dapat disimpan selama beberapa minggu. Anda membutuhkan selimut atau spray untuk menangkap asap. Gantung daging di pohon di atas api dan biarkan berasap selama 2 hari. Anda bisa mengeringkan daging dengan memotongnya tipis-tipis dan menjemurnya di bawah sinar matahari. Pastikan daging tidak tertutup hewan atau serangga selama pengeringan. Daging harus benar-benar kering dan renyah sebelum dikonsumsi. Jika Anda terdampar di sebuah pulau di tengah salju atau suhu dingin, daging bisa membeku. Sekalipun dagingnya beku, tetap perlu dimasak sebelum bisa dimakan. 4. Pikirkan tentang bagaimana Anda dapat membela diri. Mungkin ada satwa liar di pulau tempat Anda terdampar. Itu sebabnya Anda harus memikirkan cara membela diri. Menghindari konflik adalah jalan terbaik. Namun, Anda mungkin dapat membuat beberapa item untuk mempertahankan diri. Buat tombak sederhana dengan tongkat tajam untuk mempertahankan diri. Jauhi air yang dalam untuk menghindari serangan hiu. Hindari memasuki gua karena mungkin merupakan sarang hewan.
Jauhi ular atau serangga yang Anda temui karena bisa beracun. 5. Saya menunggu bantuan. Seringkali yang terbaik adalah tetap diam dan menunggu bantuan. Setelah menyiapkan sampul Anda, simpan dan fokus untuk bertahan hidup. Dengan tetap berada di satu tempat, Anda dapat mengurangi risiko bepergian ke lokasi berbahaya di pulau yang belum dipetakan dan meningkatkan kemungkinan penyelamat menemukan lokasi Anda. Cobalah untuk tetap di tempat Anda membuat sampul. Saat Anda bergerak di sekitar pulau, risiko tersesat atau terluka meningkat. Jika Anda terus-menerus bepergian, akan sulit untuk menemukan diri Anda sendiri. 6. Tetap tenang dan temukan cara untuk menghabiskan waktu. Meskipun Anda mungkin sibuk bertahan hidup di pulau itu, Anda perlu istirahat dan relaksasi. Istirahat dapat membuat Anda lebih segar dan siap untuk aktivitas selanjutnya. Temukan cara untuk menghabiskan waktu luang Anda dengan cara yang membuat Anda tetap positif dan membuat mengatasi sedikit lebih mudah dari biasanya. Jika Anda merasa kesepian, cobalah bernyanyi, menari, atau bermimpi. Kelelahan bisa membuat Anda kurang berhati-hati. Anda harus tetap waspada dan fokus mungkin. Anda mungkin takut tapi jangan biarkan rasa takut menghentikan Anda melakukan sesuatu untuk bertahan hidup. Berpikir ke depan. Tanyakan pada diri Anda kondisi apa yang bisa diperbaiki dan bagaimana Anda bisa melakukannya. 7. Pertimbangkan untuk membuat rakit. Jika bertahan di pulau terlalu sulit, Anda mungkin bisa membuat rakit dan mencoba keluar dari pulau. Anda juga dapat mencoba meninggalkan pulau jika menurut Anda penyelamat tidak akan menemukan Anda. Namun, berlayar dengan feri sangat berbahaya dan hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir. Coba langkah-langkah berikut untuk membuat rakit sederhana yang bisa Anda gunakan untuk menyelamatkan diri jika perlu. Cari batang kayu besar untuk membingkai rakit. Cari penyangga yang lebih kecil untuk penguatan dan di bagian bawah rakit. Jika memungkinkan, buat beberapa lekukan kecil di batang pohon untuk menahan pohon yang lebih kecil di tempatnya. Ikat beberapa batang yang lebih kecil ke batang yang lebih besar dengan ikatan. Pastikan untuk membungkus sulur di sekitar setiap batang pohon sebelum mengikatnya. Saat rakit sudah siap, ujilah di air dangkal sebelum membawanya ke laut. Bawa kayu gelondongan dan tanaman merambat untuk diperbaiki.